semuanya, welcome back to YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Oke, di video kali ini aku akan bahas part 7 tentang SM Unair bagi kalian yang belum tes ya. Ini bagian sub materi TKA yaitu kimia ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Bagi kalian yang butuh ebook buat persiapan jalur Mandiri Unair yang udah pastinya ada testimoni lolos lengkap dengan soal dan pembahasan, kalian bisa order di sini di WA admin yang di sini. Kalau mau buku fisik kayaknya nggak keburu ya, jadi bisa kalian check outin ebooknya, lagi ada promo yaitu 30.000 ya. Sangat membantu kalian dalam persiapan ujian nantinya. Oke. Hari ini aku akan membahas soal kimia dulu ya. Oke, ini materi kelas 12, masih ingat nggak adik-adik yang kelas 12? Tentang sifat kualitatif parutan, ya, yaitu bagian tekanan osmotik. Tekanan osmotik darah 4,92 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Berapa banyak glukosa yang harus digunakan untuk injeksi ke pembuluh darah agar larutan tersebut sama tekanan osmotiknya dengan darah. Oke, jadinya kita butuh bikin rumusnya kali ya. Kalau tekanan osmotik itu rumusnya adalah V sama dengan M molaritas dikali dengan R dan dikalikan dengan T ya. Kebetulan karena glukosa dia larutan bersifat non elektrolit ya. Jadi ini kita nggak pakai faktor Van Hoff atau I ya. Jadi langsung aja masukkan nilai V-nya, tekanannya itu 4,92 atm. Dan molaritasnya nanti di akhir kita masukkan ya. Sedangkan nilai R-nya 0,082 dan suhunya 27 derajat ya. 27 derajat itu wajib dijadiin ke Kelvin. Jadi nanti kalian tambahin dengan 273. Maka total suhunya 300 Kelvin ya. Oke, molaritasnya sama dengan 4,92 dibagi dengan, kalikan dulu 0,082 dikali 300. 24,6 ya. Oke, berarti 4,92 dibagi 24,6, dapatnya adalah 0,2 molaritas. Nah, setelah kita dapatkan molaritasnya, berarti kalian jabarkan bahwa molaritas itu kan rumusnya adalah gram per mr dikalikan dengan 1000. Karena dia mintanya liter, berarti kan rumusnya di atas jadinya bukan 1000, jadi 1 ya. 1 per volume satuan liter. Oke, molaritasnya 0,2. Masanya yang akan kita cari, jadi nggak tahu masanya, per mr-nya 180 ya. Lalu dikalikan dengan 1 per volume satuan liternya berapa. Begitu. Jadi kan nanti satunya gram per liter gitu ya. Jadi kita cuma nanyain gram per liter ya. Udah tinggal dikaliin aja. 0,2 dikali dengan 180 sama dengan satunya gram per liter ya kan. Jadi kalau dikalikan dapatnya ini 36 ya. Satunya adalah gram per liter. Maka jawabannya adalah option B. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini merupakan elektrokimia ya, soal yang selalu keluar. Nah, katanya kita cuma mencari zat yang berada di elektroda B ya. Dimana ini merupakan elektrolisis larutan Ki. Oke. Dengan elektroda karbon. Ingat, karbon itu merupakan elektroda yang bersifat iner ya. Iner itu artinya tidak bereaksi ya. Tidak bereaksi. Oke. Karena dia tidak bereaksi, maka nanti di anoda itu pasti larutan yang akan mengalami teroksidasi ya. Jadi kan nanti ada katoda.
ada anoda. Jadi kalau katodanya si A, ingat ya katodanya nanti di sini dia pakai si A dan anodanya dia pakai si B. Nah, karena yang ditanya elektroda B, berarti kan anodanya kita berarti fokusnya ke anoda yang ini. Ya kan, ingat anodanya kan non iner ya. Berarti kan anodanya di sini kan ada larutannya adalah Ki. Ya kan? Ki diuraikan menjadi K positif tambah I min. Nah, jadi yang akan bereaksi itu adalah I min ini. Karena untuk katoda berarti kan untuk katoda tuh adalah ion positif. Untuk anoda adalah ionnya ion negatif yang diperhatikan ya. Jadi untuk katodanya berarti kalau katoda kalau kita tulis kalau kita bikin reaksi anodanya dulu, anodanya berarti kan 2 I min menghasilkan I2 ditambah dengan 2 elektron. Tapi kalau mau di katoda reaksinya itu bisa juga kita tulis ya, karena dia larutan Ki, berarti kan Ki itu dia golongan 1A. Kalau dia larutan maka yang akan tereduksi adalah 2O. Ya, 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan. Seharusnya ini adalah H2 ditambah 2OH-. Oke. Nah, kalian fokus aja apa yang dihasilkan di elektroda B, yaitu adalah ini. Adalah I2 ya. Gas I2, maka jawabannya adalah E. Begitu. Oke. Ingat, untuk katoda itu adalah ion positifnya, kalau anoda ion negatifnya. Cuma perhatikan dulu kalau anodanya elektrodanya karbon nggak iner, maka yang bereaksi adalah ini. Oke, ini hukum Faraday 1. Larutan CuCl di elektrolisis menggunakan elektroda karbon dengan arus sebesar 5 ampere 30 menit logam Cu yang mengendap adalah. Jadi mungkin kalian tulis dulu ya. Apa namanya tuh? Cl2-nya terurai menjadi Cu2 plus tambah 2 Cl-. Jadi kan berat ekivalen itu kan lambangnya E. Ya kan? E itu adalah Ar yang dibagi dengan bilangan oksidasi atau bilox ya. Jadi Ar dari Cu, Ar-nya 63,5 yang dibagi dengan 2 ya. Jadi kalau hukum Faraday itu kan rumusnya W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Nah, berarti E-nya kan 63,5 per 2 kali arus listriknya 5 ampere. Waktunya 30 menit itu wajib jadiin ke sekon ya, berarti kali 60 per 96.500 ya. Oke, jadi kita pakai kalkulator aja biar cepat. Jadi pertama bagi dulu 63,5 bagi 2 kali 5. Habis itu ini kalikan dulu ya, 30 dengan 60 itu berarti kan 1.800 bagi 96.500. Oke, maka dapatnya adalah 2,9611. Jadi kalau dibulatkan 2,96 aja gram ya. Jadi weight to weight, berat. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Arus listrik sekelompok dialirkan dalam larutan Ag03 selama 965 detik. Massa perak yang dihasilkan pada katoda adalah. Ini juga memakai hukum Faraday 1 ya. Jadi kalian mungkin bikin dulu, uraikan dulu AgNO3-nya ya. AgNO3 itu terurai menjadi Hg plus tambah NO3 min ya. Berarti kan biloxnya 1. Jadi WAG sama dengan berat ekivalen kali arus listrik kali T waktu per 96.500. Jadi E-nya adalah ini, kita pakai 108 ya. 108 yang dibagi dengan bilox yang ininya 1, berarti dibagi 1 kali I-nya 10, T-nya 965, lalu dibagikan dengan
96.500 ya. Oke. Oke, 108 kali 10 kali 965 bagi 96.500. Maka dapatnya 10,8 gram. Oke. Jadi jawabannya adalah option C. Oke, masih ada lagi ya soalnya ya. Next, kita lanjut lagi. Ini masih hukum Faraday ya. Arus listrik yang sama dialirkan ke dalam larutan CuCl2 ke dalam larutan CrCl3 bila 0,635 gram Cu diendapkan pada, maka banyak Cr adalah. Nah, ini hukum Faraday juga, tapi ingat hukum Faraday 2 ya. Jadi rumusnya pastinya WCU per WCR ECU per ECR. Nah, berarti kan yang diketahui di soal kan baru masanya Cu. Enggak. Nah, sekarang kita mau mencari masanya Cr. Tapi ingat, Cr dan Cu-nya udah diketahui kok. Jadi, palingan kalian tugasnya cuman uraikan dulu ya reaksinya. Yang pertama itu CuCl2 terurai menjadi Cu2 positif tambah 2Cl-. Nanti bloknya 2 ya. Sedangkan CrCl3 positif tambah 3Cl-. Jadi ini juga 3 ya. Jadi berat Cu-nya itu adalah 0,635 per WCR. ECU-nya, Cu kan 63,5 ya. Dibagi dengan 2 ya. Per R dari CR 52 per 3. Ingat ya guys, jangan sampai lupa. Ini bagi dengan CR yang ini, Cu-nya segini, bagi dengan itu yang nilai E-nya ya. Jadi kalau kita kali silang kan bisa ya. Jadi WCR-nya WCR sama dengan 0,635 dikalikan dengan 52 dibagi 3 baru dibagi dengan 63,5 per 2 ya. Jadi WCR sama dengan, kalau kalian mau bagi dulu boleh. Ini kalau 52 dibagi 3 itu kan dapatnya adalah 17,3 dan ini dibagi juga 63,5 dibagi dengan 2 itu adalah 31,75 ya. Sehingga 17,3 dikali dengan 0,635 bagi 31,75 maka dapatnya 0,345. 0,345 dibulatkan menjadi 0,35 gram. Oke, maka jawabannya adalah D. Begitu. Oke guys, sekian dulu video yang bisa aku bahas. Semoga bermanfaat. Semangat ujinya ya, aku nggak bikin lagi ya, cuman sampai part 7-nya aja. Next, aku akan bahas soal mandiri lainnya. Silahkan dicek di playlist YouTube aku. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.